Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap survive. Saya fisioterapis Endri Hermawan dari Departemen Rehabilitasi dan Fisioterapi Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo, Jakarta. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait program-program latihan pernafasan dan latihan fisik yang dibutuhkan oleh pasien-pasien rawat inap isolasi COVID-19. Oke, yang pertama, hilangkan stres dan tidak panik. Pastikan awali dengan kegiatan menghilangkan stres dan tidak panik. Ingat, yang pertama, kendalikan emosi. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, tetap menjaga kebugaran tubuh atau fisik. Yang keempat, tetap semangat. Pada hari ini kita akan melakukan praktek tentang latihan pernafasan, di mana latihan pernafasan sangat dibutuhkan untuk para penderita COVID. Hal ini akan membantu terhadap kinerja pernafasan yang lebih efektif. Yang pertama kita lakukan adalah deep breathing atau pernafasan dalam. Pertama kita lakukan hirup nafas panjang, tahan 2 detik, hembuskan lewat mulut. Ya, oke. Hirup nafas panjang, tahan 2 detik, tiup lewat mulut. Hirup napas panjang, tahan 2 detik, tiup lewat mulut. Hal ini dilakukan bisa 4-5 kali ya, dan disesuaikan dengan tingkat kebugaran pasien. Untuk langkah yang kedua, latihan pernafasan yang kedua adalah ekspansi sangkar torak atau sangkar dada ya, di mana dada, rongga dada kita diupayakan untuk bisa mengembang saat menghirup nafas dan akan menipis di saat membuang nafas. Posisikan kedua tangan Anda seperti ini ya. Lanjutkan dengan menghirup nafas lewat hidung dalam sambil mengangkat lengan dan mengembangkan sangkar dada. Mulai. Tiup hingga terjadi pengempesan perut di saat hirup nafas. Ulangi. Buang nafas. Hal ini bisa dilakukan 4-5 kali dan disesuaikan dengan tingkat kebugaran masing-masing pasien. Latihan pernafasan berikutnya adalah diaphragmatic breathing atau pernapasan perut, di mana pernapasan perut akan memfasilitasi terhadap pengembangan paru yang lebih maksimal ya, sehingga akan mengurangi kinerja pernafasan. Artinya akan memberikan input yang lebih efektif. Kedua tangan kita pegang, kita letakkan pada perut. Hirup napas dalam sambil mengembangkan perut, dinding perut. Ya. Mulai, hirup napas dalam. Tiup, kempeskan perutnya. Hirup napas dalam. Dorong, remas, kempeskan perutnya. Ulangi sekali lagi. Hirup dalam. Kempeskan perutnya. Oke. Ya, selanjutnya adalah melakukan relaksasi pada otot bantu nafas. Pasien diharapkan untuk bisa melakukan pemijitan ringan pada otot bantu nafas. Kita awali pada dada kiri. Silakan lakukan perlahan untuk membantu relaksasi, mengendorkan otot-otot yang terlalu kaku. Sebaliknya, yang kiri, ya, yang punggung, ya, lengan atas juga, ya, yang kanan dan kiri.
otot leher, baik belakang maupun sisi depan. Step berikutnya kita kenalkan untuk latihan batuk efektif, ya, di mana ini diperlukan ketika terjadi masalah pada dahak yang mengganjal pada airway atau saluran pernafasan. Yang paling pertama kita lakukan seperti pernafasan deep breathing biasa, tetapi di saat pertengahan ekspirasi atau buang nafas, pasien melakukan gerakan atau huffing yang disebut sebagai batuk efektif. Oke. Mulai. Ambil nafas dalam, tiup panjang dulu. Oke. Ambil nafas dalam. Saat pertengahan lakukan batuk efektif. Buang, huffing. Oke. Hirup nafas dalam. Buang nafas panjang. Hirup nafas lagi. Buang nafas pertengahan, huffing. Khusus pada pasien dengan permasalahan sulit membuang dahak, selain daripada huffing, kita bisa posisikan pada prone position sembari melakukan teknik huffing atau batuk efektif. Oke, langsung saja pasien kita posisikan pada posisi tidur tengkurap, bawah perut diganjal bantal, posisikan kepala nengok ke sebelah sisi, ya. Jadi permukaan dada depan itu lebih rendah dari perut. Ya. Mulai pernafasan dalam seperti tadi di breathing, tarik nafas dalam, tahan 2 detik, tiup panjang lewat mulut. Hirup nafas dalam lagi, tiup saat pertengahan, huffing. Ulangi lagi, hirup nafas dalam, tiup lewat mulut, panjang, hirup nafas dalam, saat pertengahan lakukan huffing. Oke. Pada tahapan selanjutnya kita melakukan latihan fisik atau gerak tubuh, ya. Yang ini dimana akan membantu terhadap penguatan otot-otot postur, dimana akan membantu upaya dalam membangun imun, ya. Daya tahannya lebih baik, tentu imunnya pun akan lebih baik, ya. Berawal dari latihan pada anggota alat gerak atas atau upper limb, kami persilakan untuk lakukan latihan pertama pada arm exercise. Angkat tangannya sambil hirup, tiup panjang, ambil dalam, tiup. Selanjutnya, gerakan membuka tangan ke samping luar. Mulai. Tiup. Turun. Lagi. Tiup. Ulangi lagi. Tiup. Oke. Lakukan gerak kedua tangan secara aktif, bergantian. Buka, buka, tutup. Bukanya serong ke samping, tutup. Buka serong, tutup ke bawah, buka serong, tutup ke bawah. Ya. Berikutnya pada alat gerak bawah atau lower limb, kita lakukan secara aktif pula. Angkat kaki kanan dan kiri secara bergantian perlahan. Mulai, ya. Terus ini dilakukan antara 3 kali 8 hitungan, ya, secara berulang.
baik ekstremitas atas atau alat gerak atas dan alat gerak bagian bawah. Latihan berikutnya, kita bisa lakukan latihan berdiri dan berjalan. Manfaatkan setiap space ruang yang memang masih kosong, kita lakukan untuk aktivitas berjalan. Kegiatan seperti ini salah satunya adalah mengurangi juga kebosanan penderita di saat melakukan isolasi. Selain daripada penguatan otot-otot postur dan alat gerak tubuh lainnya, ya, dalam rangka menjaga tetap bugar dan baik. Yang seperti ini juga disesuaikan dengan tingkat kebugaran masing-masing. Sesi berikutnya adalah melakukan stretching. Pada bagian atas, kita awali gerakan noleh kepala ke kanan, letakkan tangan di belakang kepala. Lakukan peregangan pada otot-otot bagian belakang dengan menggerakkan kepala ke arah depan, ke arah samping, dan ke arah belakang. Otot-otot yang terjadi peregangan itu merupakan otot-otot bagian belakang, bagian tengah, dan bagian depan. Selanjutnya, lakukan peregangan kedua tangan. Letakkan tangan ke arah depan, meregang sejauh-jauhnya ke arah atas, ke arah samping kanan, ke arah samping kiri, kembali normal. Ya. Kegiatan peregangan seperti ini kita bisa lakukan 1 kali 8 hitungan. Peregangan selanjutnya untuk melakukan otot-otot bagian belakang. Ya. Tangan kanan ke depan, tarik ke arah samping ke arah belakang untuk meregang pada otot-otot punggung bagian kanan. Sebaliknya, untuk melakukan peregangan pada yang sebelah kiri, kita lakukan dengan gerakan yang sama. Oke, kembali. Ini bisa dilakukan dengan gerakan 1 kali 8 hitungan. Berikutnya, peregangan pada otot-otot tungkai bawah. Manfaatkan tempat tidur yang tersedia untuk melakukan peregangan pada bagian belakang. Letakkan kaki ke arah tempat tidur dan bungkukkan tubuh ke arah mencium lutut. Tahan sampai 6 kali hitungan, kembali. Oke. Ulangi. Tahan hingga 6 hitungan, kembali. Oke. Udah, itu aja ya. Ini dilakukan secara bergantian antara tungkai kanan dan tungkai kiri. Berikutnya adalah peregangan pada otot-otot bagian depan sambil berpegangan dinding yang ada untuk mengurangi resiko jatuh. Maka peregangan ini supaya lebih aman sambil berpegangan. Lakukan juga 1 kali 8 hitungan, kembali. Bergantian kanan dan kiri. Kembali. Demikian tadi sekilas tentang program-program yang bisa dilakukan di saat Anda melakukan isolasi baik mandiri maupun di rumah sakit. Dalam hal ini, kita tetap jangan pernah lupa bahwa kesehatan itu juga harus terbangun dari dalam dirinya sendiri. Maka itu, marilah kita kuatkan, kita jaga, dan kita selalu menegakkan 3M. Tetap ingat, yang pertama, mencuci tangan, yang kedua, memakai masker, yang ketiga, menjaga jarak. Ini semua adalah untuk upaya kita selalu menjaga kondisi tetap sehat. Semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap survive.